Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dalam materi kita bahasa Indonesia. Alhamdulillah kita bisa memasuki materi terakhir di kategori kompetensi dasar yang harus kita pelajari dalam semester ini. Namun ada salah satu lagi kompetensi yang ingin saya gambarkan atau saya jelaskan nanti, yaitu ikhtisar buku fiksi. Cuman sebelum itu saya himbau kepada murid-murid yang lain, kalau seandainya memang masih ada yang belum menyelesaikan beban kerja kita di materi-materi sebelumnya, tolong segera diselesaikan, karena jika tidak dikerjakan takutnya akan menumpuk dengan materi yang lain ya. Saya tunggu kabarnya tentang materi-materi yang lain, apalagi materi hikayat, karena sudah kelewat batasnya. Langsung saja kita masuk ke materi ini, yaitu teks negosiasi. Oke, teks negosiasi yang harus kita pelajari ini adalah bab terakhir di bab semester 1 untuk kegiatan kita bahasa Indonesia secara daring ya. Karena sebenarnya materinya itu ada 7, cuman karena kita sedang daring, standar minimal kita adalah 5 materi. Tapi ada satu materi yang ingin saya bahas nanti sebelumnya ini. Yang pertama kita akan menelisik dulu apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengajuan penawaran, yang berikutnya adalah penjelasannya, berikutnya adalah isi dan strukturnya, baru yang terakhir adalah bagaimana cara menyusunnya. Langsung saja. Di dalam pengajuan penawaran ini kita akan membahas dari pengertian, ciri, serta penyampaian tugas dalam teks negosiasi itu sendiri. Oke, langsung saja. Pengertian negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi berarti adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok organisasi atau pihak yang di lain dari kelompok atau organisasi itu sendiri. Nah, negosiasi dalam skala luas itu tidak hanya berhubungan dengan barang ya. Negosiasi kebijakan bisa, negosiasi berupa gaji bisa, negosiasi berupa kesepakatan jasa bisa. Cuman yang kita pelajari sekarang lebih ke barang. Negosiasi itu kalau dilihat dari beberapa jenisnya, ada beberapa hal yang kita angkat dari aspek fungsi, yaitu dari situasi dan untung ruginya. Sedangkan kalau dari jenisnya, kalau untuk situasi kita mengenal yang namanya negosiasi formal. Negosiasi formal itu biasanya adalah negosiasi yang berupa surat menyurat ya. Kita menggunakan surat menyurat untuk bernegosiasi. Itu bisa kita katakan misalnya ada perusahaan A dengan perusahaan B melakukan sebuah negosiasi berupa barang, maka mereka menggunakan yang namanya negosiasi formal. Berikutnya adalah negosiasi informal. Nah, biasa negosiasi informal ini tanpa menggunakan surat menyurat, biasanya secara langsung seperti Anda di pasar ya. Di pasar ada harga 50.000, Anda tawar sebagai 35.000, lalu dikasih harga 40.000. Nah, itu adalah negosiasi informal di mana kita tidak perlu menggunakan alat untuk bernegosiasi itu berupa surat. Sedangkan kalau untuk dari segi aspek fungsi untung rugi, maka kita akan melihat dari beberapa jenis negosiasi itu. Ada 4 jenis yang saya bahas di sini. Yang pertama adalah negosiasi kolaboratif atau negosiasi kolaborasi, di mana negosiasi yang kita bahas ini mengkolaborasikan perusahaan A dengan perusahaan B untuk melakukan sesuatu. Contoh sederhana misalnya wedding organizer ya, di mana wedding organizer itu melakukan suatu kolaborasi. Jadi tidak sendirian ya. Di sana ada perusahaan weddingnya, ada perusahaan cateringnya, ada bagian musik-musiknya. Maka mereka melakukan pembuatan surat penawaran negosiasi berupa negosiasi kolaborasi. Kamu bagian makanan, saya bagian wedding, kamu bagian musiknya, seperti itu segala macamnya. Baru di situ ada yang namanya negosiasi dominasi. Nah, negosiasi dominasi ini lebih ke yang perusahaan yang memiliki sistem monopolis ya. Misalnya dia memonopoli sesuatu sistem, lalu ada orang yang ingin melakukan penawaran untuk menambah sistem tersebut. Contoh sederhana, kamu misalnya di Shopee yang lagi ramai sekarang kan 11.11 itu kan. Nah, itu ada negosiasi dominasi, di mana bagi orang yang ingin berjualan di Shopee, dia akan melakukan suatu penawaran kepada Shopee untuk melakukan transaksi jual beli di Shopee tersebut. Tapi yang menjadi pointer di sini adalah si dominasi tersebut adalah pemilik dari owner Shopee itu sendiri. Berikutnya adalah negosiasi akomodasi. Nah, akomodasi ini biasanya berhubungan dengan yang namanya pengkajian, jasa, segala macamnya. Dan yang terakhir adalah negosiasi menghindari konflik. Nah, kalau negosiasi menghindari konflik ini dilihat dari strukturnya, dia bukan lagi barang tapi melainkan
tentang suatu kebijakan ya, misalnya negosiasi antara guru kontrak dengan pemerintah, maka melakukan suatu negosiasi bagaimana caranya agar guru kontrak tersebut terangkat semuanya. Maka kebijakan dari Nadiem Makarim kemarin adalah untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi P3K. Apa P3K? Adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di mana penggajian mereka sama dengan guru PNS. Nah, itu seperti itu. Itu adalah suatu negosiasi yang menghindari konflik. Tujuannya apa? Tujuannya agar kedua belah pihak menemukan suatu titik temu di mana mereka merasa tidak ada yang dirugikan. Seperti itu. Jadi negosiasi itu lebar sekali. Cuma yang harus kita bahas sekarang adalah tentang negosiasi barang dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ciri-ciri dari teks negosiasi adalah adanya partisipan yang memiliki kepentingan masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi ada dua belah pihak, tidak bisa satu belah pihak saja ya, karena namanya negosiasi kan harus berupa dialog ya antara dua belah pihak yang memiliki kepentingan tersendiri. Contoh misalnya pihak A dan pihak B memiliki kepentingan sendiri. Berikutnya adalah adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Jadi pihak yang A dan B ini memiliki kepentingan sendiri dan dia kepentingannya juga berbeda. Sudah memiliki masing-masing kepentingannya berbeda lagi, jalurnya berbeda. Yang misalnya si pihak perusahaan ingin memiliki keuntungan sebanyak-banyaknya, sedangkan dari pihak buruh ingin memberikan suatu kelayakan maksimal dari penggajian mereka misalnya. Maka ada perbedaannya. Berikutnya adalah ada pengajuan dan penawaran. Nah, pengajuan dan penawaran ini biasanya diajukan oleh pihak yang tidak berdominasi menjadi memiliki suatu penawaran dan pengajuan untuk pihak yang mendominasi. Biasanya dari pihak buruh mendominasi pihak perusahaan. Berikutnya adalah adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi tersebut. Jadi ada kesepakatan antara pihak buruh dan perusahaan tersebut. Next. Cara penyampaian pengajuan dan penawaran. Nah, cara penyampaiannya di sini ini lebih ke negosiatornya ya. Nah, negosiatornya itu harus memiliki keterampilan sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan berbicara, faktor internal dan faktor eksternal, atau bisa dikatakan si negosiator itu memiliki suatu pengetahuan tentang apa yang ingin dinegosiasikan. Jadi nggak sembarangan orang yang mau harus jiwanya negosiator itu nggak sembarangan. Kalau kita mengenal yang namanya berupa hukum, kita mengenal yang namanya pengacara. Pengacara adalah orang yang mengerti akan hukum dan mengerti akan KUHP itu seperti apa. Maka dia harus memiliki keterampilan berbicara tidak hanya tentang ilmu pengetahuan dari hukum, tapi dia memiliki cara dia tentang public speaking yang bagus, di mana cara dia berbicara bisa dipahami oleh orang banyak. Berikutnya adalah berbicara efektif. Maksudnya adalah dia tidak begitu melebarkan suatu materi dengan adanya jokes atau canda-candaan yang tidak perlu. Langsung saja mengawal pembicaraan, langsung ke pembicaranya apa, negosiator memberikan kesempatan lawan untuk berbicara dan menyampaikan gagasannya. Jadi cara tidak langsung berbicaranya secara efektif dan tidak bertele-tele. Berikutnya adalah prasyarat organis, yaitu pengaturan nafas, pengaturan suara, dan pengaturan tubuh. Ini secara tidak langsung berhubungan dengan segi public speaking dari si negosiator tersebut. Berikutnya adalah prasyarat bahasa, di mana dinamika berbicaranya dia, ritme suara dia, dan biasanya diksi di sini kuat kan. Karena apa? Biasanya orang yang menggunakan diksi. Diksi itu apa sih, Pak? Diksi itu adalah pilihan kata yang menampilkan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa mengertinya. Misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu ilmiah, di mana kalau kita belajar tentang negosiasi formal, kita harus menggunakan diksi-diksi yang tepat. Jangan sampai menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu formal sampai-sampai lawan bicara kita tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Jadi diksi yang itu harus tepat. Tidak juga menggunakan bahasa-bahasa yang tidak formal ataupun menggunakan bahasa-bahasa yang berhubungan dengan sarkas ya, atau bisa berhubungan dengan sesuatu yang tidak baik. Misalnya kata-kata binatang atau segala macamnya. Ini berhubungan dengan si negosiator. Next. Nah, penjelasannya. Sekarang kita akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukan suatu penawaran, pengajuan, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Di situ ada 3 orang ya. 3 orang tersebut salah satunya adalah negosiator A dan negosiator B, serta ada pendamping di negosiator A. Di mana di sini akan menjadi suatu penggambaran tentang tarik ulurnya suatu negosiasi itu sendiri.
Oke, ini triknya untuk penawaran agar bisa lancar. Yang pertama, seorang negosiator ulung mempunyai trik atau siasat untuk melakukan negosiasi. Agar negosiasi dapat berjalan sesuai rencana, negosiator dapat melakukan tindakan sebagai berikut. A. Membuat suasana menjadi lebih santai. Maka biasanya untuk perusahaan-perusahaan sekarang jarang menggunakan negosiator langsung di perusahaan tersebut. Biasanya mereka akan menggunakan pihak ketiga yang memiliki sifat public speak yang bagus untuk menjadi suatu narahubungnya. Biasanya juga tempatnya juga tidak di kantornya, melainkan di kafe atau segala macamnya yang lebih santai. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terlalu formal ya bahasanya ya. Berikutnya adalah melakukan kontak mata dengan lawan negosiasi, di mana secara tidak langsung ini bukan tentang tatap menatap ya antara lawan jenis, bukan. Tapi ini lebih ke bagaimana cara kita menghormati orang lain. Jadi pada saat si negosiator berbicara, kita tidak mengalihkan pandangan kita atau memainkan handphone ya, tapi kita harus berfokus kepada beliau. Tujuannya apa? Agar menghargai beliau, jadi kesannya tidak diacuhkan. Berikutnya adalah berbicara dengan santun. Negosiator yang baik tidak pernah menggunakan kata-kata kasar. Berikutnya adalah menggunakan penghubung secara jelas, dan jika dia menggunakan beralih topik, tidak menggunakan jokes-jokes yang tidak terlalu penting ya. Misalnya banyak ya orang-orang zaman sekarang jika ingin menceritakan suatu hal yang serius malah dijadikan sebuah jokes. Tujuannya agar tidak terlalu formal, tapi malah membuat materi negosiator itu tidak begitu bagus. Berikutnya adalah mengambil kesimpulan secara tepat dari materi negosiator tersebut. Nah, jadi tujuan dari trik ini adalah agar sang negosiator A dan negosiator B memiliki kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Maka kalau bisa tidak perlu berlama-lama dan tidak perlu beralat-alat dalam segi perdebatannya. Lanjutkan, aspek-aspek yang harus perlu diperhatikan dalam negosiator. Jika kita bernegosiator menggunakan bahasa informal, maka penampilan itu biasa-biasa saja, kasual saja. Sikap kita juga bicara juga kasual saja. Bayangkan jika kita melakukan suatu negosiasi dengan orang yang tidak begitu formal. Example, contohnya misalnya kamu beli di pasar, maka tidak mungkin kamu menggunakan bahasa-bahasa baku untuk belanja di pasar ya. Menggunakan penampilan yang bagus atau penampilan yang secara formal menggunakan jas atau berdasi jika belanja di pasar. Sedangkan kalau kamu melakukan suatu negosiator dengan seseorang yang memiliki sistem formalitas yang bagus, maka kamu harus mengikuti sistemnya mereka. Tidak bisa kamu cuma sendal jepit aja ke sana seperti itu. Jadi harus menggunakan penampilan, sikap dan cara bicara, wawasannya juga harus luas. Cara gaya bahasanya yang tidak begitu bertele-tele. Langkah menyampaikan pendapat dan komentar. Yang pertama, pendapat dan komentar ini biasanya setelah kita melakukan suatu pengajuan ya. Lalu pendapat dan komentar ini, pengajuan itu kita bahas secara padat dan tersusun dengan baik. Berikutnya adalah pendapat dan komentar terarah dengan sasaran yang diinginkan. Yang ketiga adalah pendapat dan komentar menggunakan kata-kata yang tepat dan sederhana. Yang keempat adalah pendapat dan komentar menggunakan kalimat komunikatif dan mudah dipahami. Yang kelima adalah pendapat dan komentar menggunakan alasan yang logis dan objektif jika memang itu ada alasannya. Dan berikutnya adalah pendapat dan komentar menggunakan bahasa yang santun agar tidak menyinggung perasaan orang lain, walaupun kesannya kita tidak ingin menyinggungnya. Yang ketujuh adalah pendapat komentar disertai bukti dan fakta. Dan yang terakhir adalah menghindari tuturan yang mengandung ejekan tidak langsung atau berhubungan dengan fisik. Jadi jangan menunjuk berhubungan dengan fisik apabila negosiator itu tidak kita kenal sebelumnya. Seperti itu. Berikutnya adalah kesantunan dalam berorganisasi. Ini tidak perlu saya jelaskan secara rinci. Kalian bisa baca sendiri karena ini berhubungan dengan sistem dari si negosiatornya. Ada salah satunya tentang sabar, tidak membicarakan keburukan lawan, tidak membicarakan diri sendiri dan segala macamnya. Tidak perlu menjelaskan karakter diri kamu. Saya adalah A, saya bekerja di sini, saya adalah ini, saya memiliki karakter seperti ini. Nggak perlu seperti itu. Jadi sang negosiator itu tidak memiliki suatu kepentingan untuk menceritakan bagaimana dia dan siapa dia. Berbeda dengan kita bernegosiasi penggajian ya. Kalau seperti bernegosiasi penggajian itu harus menceritakan itu, apalagi misalnya kita melamar pekerjaan. Tapi kalau tidak berhubungan dengan penggajian atau tidak berhubungan dengan melamar pekerjaan, maka negosiator itu tidak diwajibkan untuk menjelaskan siapa dia. Next, menyampaikan pujian negosiasi ini harus bisa dijelaskan dan bisa dilakukan, walaupun pujiannya itu tidak begitu
terkesan begitu hiperbola ya, atau dilebih-lebihkan. Ya biasa-biasa saja. Tapi Anda mengatakan terima kasih itu pun sudah memberikan suatu gambaran positif kepada negosiator lawan. Faktor penentu keberhasilannya ada 4, yaitu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain, tidak ada pihak yang dirugikan, kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain, dan alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain. Jadi intinya adalah keberhasilan dari sebuah negosiasi harusnya memiliki 4 faktor tersebut. Namun jika tidak memiliki 4 faktor tersebut, minimal memiliki 1 faktor. Apa itu? Tidak ada pihak yang dirugikan. Itu adalah faktor penentu dari keberhasilan negosiasi itu sendiri. Next, berikutnya adalah pola penyajian teks negosiasi. Negosiasi kita lihat ada pola penyajiannya ada 2. Yang pertama negosiasi lisan, di mana itu berbentuk dialog yang kalian langsung dialogkan saja kepada negosiator yang lain, seperti Anda membeli suatu barang yang bisa Anda tawar. Sekali lagi, ini tidak bisa kalian lakukan di outlet penjualan yang tidak memberikan suatu penawaran ya. Misalnya ini di pasar bisa, di warung-warung kelontong bisa. Tapi kalau untuk kayak misalnya di mall, kayak saya rasa tidak bisa untuk menawar seperti ini, karena sistemnya mereka tidak ada peluang untuk tawar-menawar dalam sistem pembelajaran mereka. Berikutnya adalah negosiasi tulis, yang bentuk negosiasinya itu berupa bahasa tulis, di mana kita hanya memberikan suatu proposal ya, proposal penawaran. Setelah itu kita menunggu hasil dari kesepakatan tersebut. Namun ada 2 penyajian negosiasi, yaitu negosiasi tulis maupun negosiasi lisan, di mana apa? Setelah kita melakukan suatu proposal penawaran, kita akan menunggu, lalu kita akan bertemu, lalu kita bernegosiasi lisan. Jadi ada 3 cara ya. Cara yang pertama adalah negosiasi lisan bagi kamu yang berhubungan dengan teks negosiasi informal, di mana kalian misalnya berbelanja di pasar. Berikutnya adalah negosiasi tulis, di mana kita menunggu dari negosiasi yang lain untuk memberikan suatu proposal penawaran. Jika diterima, nanti kita dapat kabar surat berikutnya. Yang terakhir adalah gabungan dari 2 negosiasi ini, di mana kita sudah melakukan suatu penawaran berupa tulis, lalu kita bertemu, lalu kita bernegosiasi secara lisan. Struktur dan kaidah kebahasaan teks negosiasi. Langsung saja kita masuk. Strukturnya ada 5. Yang pertama ada orientasi, di mana orientasi ini kita membahas berupa salam, perkenalan, dan sapaan. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Pak? Berikutnya pengajuan, menyampaikan maksud dan tujuan bernegosiasi ya. Jadi kalau bisa dalam struktur ini tidak perlu bertele-tele. Perkenalkan, nama saya ini, saya tinggal di sini, saya di perusahaan ini, wah segala macam, udah sepanjang-panjang. Langsung aja pengajuan. Selamat pagi Pak, saya dari perusahaan ini ingin mengajukan suatu negosiasi. Apakah Bapak berminat mendengarkan pengajuan saya? Oh silakan, kata Bapaknya. Langsung kita menjelaskan. Jadi maksud dan tujuan saya bernegosiasi adalah sebagai berikut Pak. Saya akan melakukan suatu penawaran, misalnya gitu. Penawaran seperti ini, saya memiliki perusahaan A, di mana perusahaan saya itu berkecimpung di bidang cleaning service Pak, di mana saya bisa membersihkan perusahaan Bapak dari segi sofa, lantai, dan segala macamnya tanpa perlu Bapak memikirkan penggajiannya, karena penggajian itu sesuai dengan kami, sudah sesuai dengan perusahaan kami. Jadi Bapak hanya perlu melakukan suatu kontrak kerjasama, di mana dalam setahun Bapak mengeluarkan biaya sekian untuk hasil dari jasa kami, seperti itu. Jadi menjelaskan tentang penawaran itu nggak begitu repot ya. Kita harus lebih ke penggunaan diksi yang tepat. Jadi nggak perlu kamu bertele-tele materinya apa, cerita tentang apa, bahas tentang apa, seperti itu. Proses ini menggunakan tawar-menawar dari satu pihak dan pihak lain untuk mendapatkan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan. Berikutnya adalah persetujuan. Persetujuan ini adalah kesepakatan hasil dari penawaran 2 pihak. Jadi sudah 2 kali penawaran ya, penawaran kepada negosiator, lalu negosiator yang B itu menawarkan lagi, baiklah saya mau menggunakan perusahaan Bapak, tapi saya mintanya potong harga ya, seperti itu. Saya mintanya seperti ini ya. Nah, jadi 2 kali penawaran ya. Penawaran yang pertama ke pihak B, baru pihak B memberikan penawaran kembali ke pihak A, lalu ada persetujuan. Baru persetujuannya apa? Biasanya persetujuan ini dari penawaran pertama, pihak negosiator pertama yang membahasnya. Kalau begitu Pak, bagaimana kalau kita seperti ini? Nah, maka timbul yang namanya persetujuan di situ. Lalu yang terakhir adalah penutup.
Next, untuk tentang surat penawaran, kita harus mengenal yang namanya beberapa materi tersebut. Maka dalam surat penawaran itu tidak boleh lepas dari poin-poin ini. Yang pertama, kita mengenal yang namanya ada kepala surat, ada tempat dan tanggal surat, ada nomor surat, ada hal dan perihal, ada lampiran, ada alamat surat, ada salam pembuka, ada isi surat, salam penutup, dan nama pengirim tanda tangan. Jadi seperti surat biasa. Cuman, nah ini kalian harus membedakan antara proposal penawaran dengan surat penawaran. Kalau proposal penawaran itu isinya ya, jadi proposal penawaran itu isi dari penawaran yang kamu buat. Kamu gambarkan ini loh barang kami, ini harganya segini. Ini loh jasa kami, ini harganya segini. Ini loh kebijakan kami, bentuknya seperti ini. Nah itu semua munculnya di lampiran. Jadi di lampiran itu isinya adalah proposal penawaran. Sedangkan isi sebelum membahas tentang proposal itu, kalian harus membuat surat penawaran dulu. Nah, surat penawaran itulah yang disebut dengan surat penawaran negosiasi. Nanti di kelas 2 kalian akan belajar bagaimana cara membuat proposal penawaran. Sementara di kelas 1 hanya di suratnya, kalian harus belajar di suratnya saja. Next, pasangan tuturan dengan tes negosiasi. Di sini ada pasangan tuturannya dan wajib ya harus ada 6 tipe seperti ini. Yang pertama mengucap salam, baru membalas salam, bertanya atau menjawab tidak menjawab, meminta tolong, memenuhi atau menolak, meminta, menerima atau menolak, menawarkan, menerima atau menolak, mengusulkan, menerima atau menolak, dan hasilnya adalah persetujuannya itu. Next, nah ciri kebahasaan teks negosiasi itu ada banyak. Yang di sini sebenarnya masih banyak lagi, cuman saya mengambil poin terpentingnya aja. Di sini ada 7. Yang pertama itu adalah menggunakan kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif itu sama seperti eksposisi ya, di mana persuasif itu artinya mengajak. Jadi, kalimat persuasif itu adalah salah satu ciri kebahasaan teks eksposisi yang juga ada di ciri kebahasaan teks negosiasi, di mana bahasa yang kita gunakan itu mengajak atau menggiring opini si negosiator untuk menyetujui apa yang kita katakan. Contoh misalnya, sudah Pak, pakai produk saya aja, produk saya itu harganya murah, kualitasnya bagus, seperti itu. Daripada pakai produk yang lain Pak, kan produk kita kan produk Indonesia asli, kenapa nggak cinta dengan produk dalam negeri, misalnya seperti itu. Jadi bahasanya itu persuasif ya. Berikutnya adalah menggunakan kalimat deklaratif. Deklaratif itu apa? Kalimat yang menggunakan deklarasi. Misalnya deklarasi apa? Jadi sistemnya itu melakukan sesuatu kalimat yang berhubungan dengan hal fungsinya yang penting-pentingnya saja. Deklarasi itu kan hal yang penting-pentingnya saja yang dideklarasikan. 1, kami cinta Indonesia. 2, ini deklarasi itu seperti itu. Menggunakan kalimat deklaratif ini sama seperti teks pidato ya, di mana teks pidato dan ceramah itu juga menggunakan deklaratif ya. Dia hanya menggunakan bahasa-bahasa yang penting-penting saja tanpa perlu menggunakan jokes-jokes yang lain. Jadi hal-halnya itu tidak begitu banyak keluar dari jalur pembahasan. Berikutnya adalah bahasa yang santun. Ini wajib karena memang bahasa ini adalah bahasa yang digunakan kalau misalnya kita berbicara tentang negosiasi formal, jangan menggunakan bahasa daerah. Berikutnya adalah menggunakan pronomina. Pronomina itu apa? Pronomina itu adalah kata awalan atau kata ganti. Bisa dikatakan jangan memanggil nama, tapi memanggil bapak, beliau, segala macam. Kata gantinya yang lebih halus. Berikutnya adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung ini tidak menggunakan bahasa yang bertele-tele ya. Kalimat langsung ini langsung menanyakan bagaimana Pak menurut Bapak. Seperti itu. Bahasanya langsung, tidak bertele-tele. Berikutnya adalah menggunakan kalimat yang menyatakan kesepakatan atau penolakan. Jadi bahasanya itu tidak berabu-abu kalau orang bilang. Maksudnya itu dia tuh tidak setuju dan tidak juga tidak setuju, bahasa gini. Misalnya tidak boleh menggunakan bahasa seperti ini. Kalau begitu saya pikirkan dulu Pak ya. Nah, itu tidak bisa. Jadi kalau tolak-tolak, kalau iya seperti itu. Bahasanya negosiator tuh seperti itu. Atau apakah boleh saya memikirkan dulu Pak? Misalnya nggak boleh. Negosiator nggak boleh seperti itu. Jadi dia harus iya, tidak. Berikutnya adalah menggunakan kalimat perbandingan atau kontras.
Nah, kenapa harus menggunakan perbandingan atau kontrak seperti ini? Tujuannya agar si negosiator B bisa mengetahui dan bisa membandingkan dari negosiator A. Misalnya bisa juga kita membandingkan antara lawan kompetitor kita ya. Misalnya kalian lebih baik memilih jasa kami Pak daripada menggunakan jasa yang lain, karena jasa yang lain itu seperti ini, sedangkan jasa kami seperti ini. Memang sih kedengarannya tidak baik ya, karena kita menjatuhkan kompetitor kita yang lain. Akan tetapi kenyataannya yang terjadi adalah kita harus memang melakukan suatu perbandingan dan kontras seperti itu jika kita melihatkan apa sih kelebihan dari perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan yang lain seperti itu. Itu suatu hal yang lumrah di dalam suatu negosiator. Next, penyusunan teks negosiasi. Langkah menyusun teks negosiasi berupa dialog adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan topik permasalahan. Yang berikutnya adalah menentukan partisipan. Yang ketiga adalah mengembangkan topik yang menjadi kerangkanya. Baru yang terakhir adalah mengembangkan kerangka teks menjadi teks negosiasi berbentuk dialog. Jadi kalau kamu ingin menyusun teks negosiasi berbentuk dialog, maka teksnya itu lebih ke dialog ya. Jadi kamu A bicara apa, B bicara apa, dari awal sampai akhir seperti itu. Sedangkan kalau teks negosiasi tertulis, kita akan mencari dulu topik penawarannya apa, baru kita mengembangkan kerangka teks sesuai dengan kerangka surat resmi. Suratnya sudah ada, baru kita mengembangkan kerangka menjadi surat penawaran atau pemesanan. Nah, di sini saya akan memperlihatkan bagaimana bentuk teks negosiasi berupa tulis. Nah, ini kamu bisa lihat di buku Bahasa Indonesia kamu kelas 10. Ini adalah salah satu surat penawaran dari salah satu perusahaan yang berhubungan dengan kolaborasi ya. Namanya adalah negosiasi kolaborasi, di mana dia ini adalah salah satu perusahaan wedding organizer yang berhubungan dengan makanan. Jadi dia memberikan surat, ada kop suratnya, ada websitenya di sini, ada post ya atau email. Lalu ada logo perusahaannya di sini, nomornya ini saya akan bahas. Nomornya ini 326. Ini artinya adalah surat ke 326 yang pernah dikeluarkan dari perusahaan tersebut. Jadi kalau kamu nanti buat surat ini ya nomornya nomor 1 ya. Nomor 1. PO ini artinya adalah penawaran objeknya, misalnya ke-12, berarti ini adalah penawaran ke-12 dari perusahaan ini, seperti dari perusahaan-perusahaan yang lain. Ini tahunnya. Berikutnya ini tahun pembuatan surat. Halnya berikutnya adalah pemesanan produk spesial. Ini hal yang ingin dibahas. Berikutnya adalah surat, lampirannya adalah 1 lembar. Nah, di belakangnya ini ada lampiran berupa apa? Produk-produk yang ingin dibahas. Nah, langsung saja dia tulis di sini, yang terhormat kepada Lazidan Es Krim dan Bakery. Nah, jadi secara tidak langsung si perusahaan negosiator A adalah seorang wedding organizer yang berhubungan dengan pernikahan. Lalu dia memberikan surat kepada perusahaan makanan untuk menyiapkan es krim dan bakery, kue dan es krim untuk pernikahan seseorang. Jadi dia bisa dikatakan negosiasi kolaboratif. Kami dari wedding organizer ingin memberikan suatu bla 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 tentang suatu makanan. Di sini ingat ya, dalam sistem surat resmi kalian harus membuat dulu pernyataannya tentang nama jalan yang ingin diangkat siapa. Karena ini sudah nama perusahaan Anda, kalian akan bahas perusahaan yang dituju, di mana jalannya, kotanya di mana. Berikutnya adalah awalan dengan hormat bla 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 bla. Berikutnya adalah perkenalkan diri Anda. Kami sebagai apa, perusahaan apa, berpengalaman dalam bidang apa untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang produk-produk yang diperlukan klien kami. Berikutnya adalah dalam rangka untuk pernikahan siapa, maka kami membutuhkan es krim Anda. Nah, es krimnya harga untuk 500 orang dengan es krim dengan harga 2.500 per pak. Ini pengajuan dari wedding organizer tentang harga tersebut, 2.500 per pak. Silakan kontak lebih lanjut. Demikian surat perjanjian bla 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 bla. Nah, syaratnya langsung seperti itu. Kalian bisa melakukan surat balasan. Nah, surat balasannya itu adalah misalnya gini. Ini jadi dia bikin lagi
es krim bakery. Kami ingin menyetujui dengan perusahaan Bapak dengan harga yang Bapak totalkan sekitar 2.500 per biji misalnya. Maka kalian akan buatkan, ini ada kue harganya 2.350. Ini ada es krim harganya 2.500. Jadi si perusahaan A ingin meminta kue kepada perusahaan B dengan maksimal harganya itu 2.500 per biji. Paket es krim harganya 2.500. Maka kalian akan membuat surat balasannya. Surat balasannya apa? Anda menjadi es krim ini, lalu Anda gambarkan di lampirannya. Lampiran es krim ini harga segini, es krim ini harga segini, es krim ini harga segini. Lalu dia akan wedding ini akan membuat surat penawaran kembali. Saya akan menggunakan es krim yang A karena harganya pas. Oke, maka dibuatlah surat persetujuan seperti itu. Nah, untuk tugas kalian di negosiasi ini, saya ingin Anda membuat yang pertama. 1. Buatkan saya surat penawaran. Nah, surat penawaran antara negosiator A dengan negosiator B. Maka setiap kelas harus memiliki teman masing-masing, absen 1 dengan absen 2, absen 3 dengan absen 4, dan diteruskan. Nah, absen 1 dan absen 3 ganjil-ganjilnya mereka membuat surat penawaran, baru nanti si absen 2 dan yang lainnya juga membuat surat penawaran dari balasan dari absen berikutnya. Jadi setiap orang harus membuat surat penawaran satu-satu, lalu membuat surat persetujuan itu bersama. Jadi surat persetujuannya itu bersama. Jadi satu saja yang buat. Jadi setiap orang itu membuat satu surat penawaran dan satu surat persetujuan yang dilakukan secara bersama. Jadi absen 1 dan absen 2 itu bergabung di satu kelompok. Kelompoknya itu lewat daring saja ya. Kalian bisa japri lewat WA saja. Aku buat surat penawaran tentang ini. Baru yang si absen 2, aku buat surat penawaran tentang ini. Maka setelah kalian membuat surat penawaran bersama-sama, maka gambarkanlah lampirannya. Kalau kamu ingin menggambarkan lampirannya ini berhubungan dengan bakery, maka cari aja foto-foto di Google ya, cari tentang berhubungan dengan kue-kue, kamu tempelkan aja di kertas folio bergaris ataupun di kertas HPS harga-harganya. Jadi kamu bikin tabel, baru kamu tempelkan fotonya itu, baru kamu tulis harganya berapa seperti itu. Kalau berhubungan dengan penjualan. Nah, karena sistem negosiasi ini agak terlalu ribet, kalian bisa melakukan suatu pertanyaan kepada saya melalui WA saya sampai jam 10 malam ya. Jadi saya akan mencoba membalas pertanyaan-pertanyaan Anda sampai jam 10 malam. Atau kalau mau berkomentar di sini silakan aja, ingin bertanya komentar aja di kolom komentar, nanti saya akan bahas satu-satu atau saya akan jelaskan satu-satu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktunya. Kita ketemu lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.